Ia tahu bahwa ini semua banyak kekurangannya. Karena banyak kekurangannya, maka nasihatnya, please jangan dikritik, please jangan dibongkar-bongkar kekurangannya karena terlalu banyak. Dalam sebuah diskusi, ini ada satu pembicara, Mas Kodari. Mas Kodari ini pollster yang juga adalah semacam konsultan politiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kodari bilang gini, itu suara Prabowo naik. Suara Mas Ganjar katanya stuck atau turun. Menurut analisa dia. Kenapa? Karena para pendukung Ganjar seringkali mengkritik soal MK, mengkritik soal Gibran, mengkritik soal Prabowo. Atau dia ingin ngomong, kadang-kadang juga mengkritik kebijakan Pak Jokowi atau sikap Pak Jokowi, terutama berkenaan dengan rusaknya demokrasi karena kasus MK. Jadi, kata Kodari yang juga tim konsultannya Pak Prabowo, kenapa turun? Karena itu. Bukan cuma Kodari yang ngomong. Denny J.A. sekaligus meluncing hasil surveinya, juga ngomong yang gak jauh-jauh beda. Kita tahu Denny J.A. juga adalah konsultannya atau setidak-tidaknya afiliasinya yang mendekat-dekat ke tim Prabowo Gibran. Ngomongnya sama, ini gara-gara timnya Ganjar atau pendukung Ganjar sering mengkritisi kasus-kasus di MK. Atau mengkritisi Pak Jokowi yang katanya ini berimbas pada penurunan suara Ganjar. Bukan cuma itu, gue sering juga tuh ngalamin suasana kayak gitu ketika menulis di IG atau posting sesuatu di Twitter. Ada yang komen, ini kenapa sih pendukung Ganjar kok mengkritisi soal MK melulu, kok mengkritisi soal Gibran yang dipaksakan jadi capres dengan mendahului untuk membongkar undang-undang. Kalau kayak gini terus maka suara Ganjar akan hilang. Narasinya mirip. Awal-awal gue berpikir mungkin juga ya, karena tingkat kepuasan pada Pak Jokowi setidaknya di survei-survei yang dilakukan oleh mereka lakukan itu tinggi. Karena itu mengkritisi Gibran sebagai anaknya Jokowi, mengkritisi MK sebagai iparnya Jokowi, mengkritisi Pak Prabowo sebagai menterinya Jokowi yang katanya juga didukung Jokowi sebagai capres 2024, itu akan berimbas ke suaranya Ganjar. Kan logikanya ya, Denny, kemudian Kodari, atau orang-orang yang bilang kenapa sih pendukung Ganjar, ini semua ini pendukung Prabowo nih. Kalau seandainya, kan mereka ini berkompetisi kan, antara Ganjar, Prabowo, Anies. Kalau seandainya perilaku mengkritisi MK, perilaku mengkritisi Gibran, kemudian berdampak pada penurunan suara Ganjar, itu kan sebetulnya bagus. Pertanyaannya simpel deh, kok malah disampaikan oleh konsultan-konsultan politik sesuatu yang bagus itu, malah diingatkan kepada para pendukung Ganjar. Kan aneh, mereka mau menang, tapi mereka mengingatkan bahwa jangan begitu nendang bolanya begini aja, karena kalau begitu lo jadi kalah. Padahal mereka adalah tim pelatih lawan. Kita tentu aneh, ini kenapa sih? Ada apa sih? Kok mereka ramai-ramai kemudian menyuarakan itu? Kalau gua menyimpulkan simpel. Sebetulnya bahwa mereka tahu ada kebobrokan yang terjadi dalam proses jadinya Gibran sebagai cawapres. Dan kebobrokan ini terlalu telanjang. Buktinya apa? Buktinya sidang Mahkamah Kehormatan MK itu jelas-jelas menjatuhkan hukuman kepada Ketua MK, Pak Anwar Usman. Dia dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Apa alasannya? Karena memutuskan
Gibran bisa jadi cawapres, tentu saja keputusannya berbeda, tapi keputusan itu yang membuat Gibran bisa jadi cawapres, tetapi proses pengambilan keputusan itu sudah terbukti melanggar etik berat. Melanggar etik berat tuh artinya apa? Artinya sebagai hakim dia nggak fair. Dia melakukan ada intervensi mungkin, atau ada mempengaruhi hakim lain mungkin, atau dia berjuang untuk kepentingan keluarganya mungkin, atau ada konflik kepentingan mungkin. Sesuatu yang melanggar etik berat. Ini semua orang sudah tahu. Tetapi ketika kita mempermasalahkan ini, mempermasalahkan Gibran sebagai cawapres, lalu mereka teriak-teriak, jangan kritik Gibran. Gibran tuh anaknya Jokowi. Jokowi tingkat kepuasannya masih tinggi. Nanti suara Anda akan tergerus. Padahal mereka di kelompoknya Pak Prabowo kan kepingin suaranya Ganjar tergerus. Kan kepingin suara lawannya tergerus. Artinya apa? Nasihat itu kan jadi aneh bagi kita. Tapi kita ini yang bukan politisi, yang mungkin mikirnya nggak serumit mereka tentang bagaimana memenangkan pemilu, bagaimana memenangkan capres, gua rasa kita melepaskan diri deh dari formula atau hitung-hitungan suara, strategi meraih suara. Itu merumitkan buat kita. Kita berposisi saja sebagai rakyat biasa. Toh yang berkompetisi adalah para politisi, orang-orang itu yang masing-masing punya strategi sendiri. Sebagai rakyat biasa, apa sih yang kita pentingkan? Yang kita pentingkan adalah bahwa pemilu ini berjalan jujur. Pemilu ini berjalan adil. Pemilu ini tidak melanggar hukum. Karena apa? Karena proses pemilu yang melanggar hukum itu mau tidak mau merugikan kita semua, merugikan rakyat biasa. Dan kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang punya kualifikasi baik, pemimpin yang punya kualifikasi hebat. Itu yang akan menjadi panduan kita untuk berjalan Indonesia masa depan. Jadi yang perlu kita kritisi adalah ada Pak Prabowo, ada Gibran, ini pasangannya. Kita kritisi habis-habisan. Kenapa kita kritisi habis-habisan? Karena memang kalau mereka terpilih kan mereka jadi presiden Indonesia. Bukan cuma Pak Prabowo dan Gibran. Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga kita kritisi habis-habisan. Kita bongkar apa-apa yang menjadi visinya tentang Indonesia ke depan. Begitupun dengan Anies dan Muhaimin. Kenapa? Kalau kita salah memilih pemimpin, resikonya ya masa depan Indonesia. Gue melihat nasihat-nasihat untuk jangan kritik Prabowo, jangan kritik Gibran karena itu menjatuhkan suaranya Ganjar. Sebetulnya yang mau dipesan satu. Gibran itu banyak cacatnya, terutama dalam proses dia hingga menjadi cawapres. Banyak hengki-pengki di situ, sudah dibuktikan oleh MK terjadi pelanggaran etik. Ia tahu Anda semua adalah dulu kebanyakan pendukungnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi waktu itu bertempur atau lawannya adalah Prabowo. Anda tidak milih Prabowo, Anda adalah pemilih Jokowi. Ia tahu bahwa ini semua banyak kekurangannya. Karena banyak kekurangannya maka nasihatnya, please jangan dikritik. Please jangan dibongkar-bongkar kekurangannya karena terlalu banyak. Gue pendukung Ganjar. Tapi gue malah meminta kepada banyak orang untuk saling mengkritisi. Tentu saja bukan fitnah ya. Mengkritisi artinya kita melihat kekurangan dan kelebihan dari semua pasangan calon. Karena kalau Ganjar terpilih jadi presiden Indonesia, dia bukan cuma presiden gua. Juga presidennya Gibran, juga presidennya Prabowo, juga presiden pendukungnya Gibran. Karena itu dia mewakili seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma presiden pendukungnya saja. Karena dia mewakili seluruh rakyat Indonesia, maka semua rakyat Indonesia berkepentingan untuk saling mengkritisi apabila ada yang kurang, apabila ada yang salah, apalagi kasusnya melanggar
merekayasa hukum. Jadi itu yang penting. Kalau gue sih akan bertindak seperti rakyat biasa. Urusan pengalihan suara, urusan suara siapa yang akan membesar, suara siapa yang akan mengecil, itu urusan para politisi. Itu urusan para capresnya masing-masing. Urusan kita cuma satu, bersuara yang benar. Kalau benar, bilang benar. Kalau salah, bilang salah. Gini deh, semua atau teman-teman tahu, gua adalah pendukung Jokowi 2014-2019 dan gua mencoba untuk tampil di depan dalam membela kebijakan-kebijakan Jokowi. Iya, saya pendukung Jokowi. Tapi saya bukan pendukung Prabowo, apalagi pendukung Gibran. Kenapa? Karena Jokowi berbeda dengan Prabowo, Jokowi berbeda dengan Gibran. Yang mau jadi presiden nanti Prabowo. Jadi saya lepaskan Jokowi dari sana. Kita kritisi Prabowo, kita kritisi Gibran. Sama seperti kita kritisi Anies, kita kritisi Muhaimin. Kita kritisi Ganjar, kita kritisi Pak Mahfud. Sama. Itu yang penting. Kenapa sih harus terus-menerus bawa Jokowi? Bahwa kejadian di MK itu pada masa pemerintahan Pak Jokowi dan presidennya Jokowi, itu adalah fakta. Bahwa ketua MK adalah iparnya Jokowi, itu adalah fakta. Bahwa keputusan MK itu dilalui dengan proses cacat etik berat, itu adalah fakta. Bahwa ketua MK pada akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK karena dia melanggar etik berat, itu adalah fakta. Dan nggak perlu khawatir untuk ngomong bahwa itu fakta yang terjadi di depan mata kita, yang merusak demokrasi kita, merusak hukum kita, merusak legitimasi terhadap pemilu. Itu semua fakta. Dan kita ya jangan khawatir ngomong tentang fakta-fakta. Bukan cuma itu. Kita juga nggak perlu khawatir ngomong tentang satu fakta lain, bahwa kehadiran Gibran kemarin di acara deklarasi yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa, oleh kepala-kepala desa, itu punya indikasi pelanggaran serius. Karena undang-undangnya itu sudah bilang dengan terang-terangan, kepala desa, perangkat desa itu dilarang menjadi tim kampanye satu pasangan calon presiden atau tim kampanye legislatif. Mereka dilarang dan undang-undang itu sudah jelas. Jadi itu fakta juga yang harus kita sampaikan. Jangan mentang-mentang anak presiden lalu merasa hukum bisa disembarangin, hukum bisa diacak-acak, dan dia merasa hidup atau bertindak di atas hukum. Karena hukum cuma buat rakyat biasa, tapi bukan buat anak presiden. Ini kacau kalau cara berpikirnya begitu negara ini. Gue Eka Kuntadi, terima kasih.